Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali untuk edisi Selasa 28 Februari 2023 di penghujung bulan Februari dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam acara Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Palembang dengan sebuah topik ya yang sangat luar biasa, yaitu mengenai peran Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang dalam hal pemulihan keuangan negara khususnya pada pemerintah Kota Palembang. Saat ini sudah hadir alhamdulillah tentunya luar biasa dua orang tamu kita, narasumber kita. Ini adalah jaksa-jaksa yang luar biasa. Beliau adalah Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Palembang. Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk bisa tentunya berbicara banyak kita tentang tentunya bagaimana peran dari jaksa pengacara ini tadi ya. Kita akan mengenal terlebih dahulu narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah ini saya panggilnya Pak Jimmy ya. Pak M. Jimmy Artalius SH. Assalamualaikum. Iya, bagaimana kabarnya Pak Jimmy? Baik ya. Iya, bisa lebih dekat lagi Bapak? Iya, dengan mikrofonnya. Alhamdulillah sehat ya Pak Jimmy ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selain Pak Jimmy di sini juga ada Pak Satrio Dwi Putra SH. Assalamualaikum Pak Satrio. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Satrio sehat. ya? Alhamdulillah bisa hadir di Pro 1 Palembang hari ini ya. Dan tentunya untuk Pak Jimmy dan juga Pak Satrio ini juga tentunya didengarkan oleh pendengar Pro 1 RRI Palembang, disiarkan langsung melalui tentunya YouTube RRI Palembang dan juga tentunya untuk Anda pendengar nanti bisa langsung berinteraksi tentunya dengan kedua narasumber kita ini. Dan kita akan membahas tentang peran Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang dalam hal pemulihan keuangan negara khususnya pada pemerintah
Kota Palembang. Ini nampaknya apakah saya ke Pak Jimmy dulu apa Pak Satrio dulu? Kayaknya Pak Jimmy dulu ya. Ke Pak Jimmy dulu boleh. Oh Pak Jimmy dulu ya. Ini kayaknya usir dulu ya Pak ya. Oke deh Pak Jimmy. Lebih senior. Lebih senior, wah, Masya Allah ya. Baik Pak Jimmy, kita ngomongin masalah peran jaksa dan pengacara negara Kejari Palembang. Ini dalam hal pemulihan keuangan negara khususnya pada pemerintahan Kota Palembang. Terkait dengan peran jaksa pengacara negara, kita pengen tahu apakah aturan dasarnya yang tentunya melingkupi dari peran jaksa pengacara negara Kejari Palembang ini seperti apa nih Pak Jimmy? Ya Mbak, ini kita diatur di Perja nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri. Oke. Yang diatur. Yang diatur ya. Nah, oke, di sini kan adalah peran jaksa pengacara negara, Ada kata pengacara. Kita tahu kalau pengacara itu pembela begitu ya, Pak ya. Ini apakah ada bedanya antara jaksa pengacara dengan pengacara begitu? Untuk tugasnya sendiri, Pak. Tentu tugas dan fungsinya beda, Mbak. Kalau pengacara yang banyak orang tahu itu biasanya adanya di pengadilan negeri ya, terkait pidana umum ataupun perdata. Kalau kita berdasarkan SKK surat kuasa khusus yang dikuasakan kepada kejaksaan yang akan ditelaah oleh kami dan akan dilaporkan ke kejaksaan ke Kajari. Ke Kajari ya. Jadi itu seperti itu ya tugasnya ya. Oke, untuk ke Pak Satrio kembali nih Pak Satrio, kita pengen tahu juga mengenai tugas dan wewenangnya sendiri daripada jaksa pengacara negara ini seperti apa? Ya, sebelumnya sedikit menjelaskan Mbak. Kebanyakan orang tahu itu jaksa itu hanya jaksa penuntut umum. Ya, JPU ya. JPU saja yang ada yang sidang baik perkara pidana umum maupun pidana khusus. Nah, di dalam kejaksaan sendiri, Mbak, untuk di bidang pidana ada itu yang namanya jaksa penyidik. Jaksa penyidik. Jaksa penyidik itu di bidang pidana khusus. Terus ada jaksa sebagai jaksa penuntut umum itu adanya di bidang pidana umum. Dan kalau sudah masalah perkara pidana khusus seperti korupsi, apabila sudah masuk ke persidangan itu ada juga jaksa penuntut umumnya untuk bidang pidana khusus. Nah, untuk di bidang perdata dan tun sendiri, tupoksi jaksa di bidang perdata dan tun ini yaitu jaksa pengacara negara, Mbak, sebagai jaksa pengacara negara. Terus ada lagi dari bidang intelijen. Bidang intelijen ini kalau di kejaksaan ini untuk di bidang ketertiban dan ketentraman umum begitu. Nah, terkait tugas dari ini bidang perdata dan tata usaha negara, kami ini dari sebagai jaksa pengacara negara dapat memberikan ada tugas dan kewenangan kami itu ada 5, Mbak. Contoh seperti penegakan hukum. Tugas dan kewenangan ada 5 ya? Iya, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Namun tugas kami ini hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintahan saja, seperti BUMN atau dinas-dinas seperti yang berada di Kota Palembang, termasuk juga RRI pun bisa bekerja sama dengan Datun terkait di bidang perdata dan tata usaha negara, seperti BUMN, BUMD itu bisa, Mbak. Kalau untuk masyarakat umum, ya kami tidak bisa mendampingi karena kami tidak ada tupoksinya ke arah ke masyarakat umum. Kami hanya bisa mendampingi untuk instansi pemerintahan, BUMN, BUMD. Yang terkait dengan pemerintahan begitu. Oke, yang terkait dengan pemerintahan ini bentuk peran daripada jaksanya sendiri, jaksa pengacara ini sendiri itu seperti apa? Karena di sini sebutkan yang dibantu adalah dari instansi pemerintah. Betul, gitu ya. betul. Nah, ini seperti apa bentuk bantuannya itu sendiri terhadap instansi pemerintah? Kami bisa dapat memberikan penegakan hukum, Mbak. Penegakan hukum itu jadi kegiatan JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata. Begitu, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas kami ini untuk memelihara ketertiban umum, untuk kepastian hukum dan kepentingan negara dan menjaga wibawa pemerintah. Begitu, itu penegakan hukum. Ini contoh dari penegakan hukum sendiri, ini seperti mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, mengajukan permohonan pembubaran PT, mengajukan permohonan pilot dan pembatalan paten. Itu bisa kita lakukan.
Begitu. Kalau dari bantuan untuk yang kedua ini ada bantuan hukum. Ini adalah tugas JPN dalam bidang perdata. Itu kita biasa nyebutnya datun, Mbak ya. Datun. Perdata dan tun. Oh, perdata dan dalam tata bidang usaha negara begitu tata ya? usaha negara, betul. Okay. Dalam bidang datun sendiri itu untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat tun untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata. Itu berdasarkan surat kuasa khusus secara non litigasi maupun litigasi, artinya di dalam maupun di luar persidangan. Gitu. Di dalam dan di luar persidangan. Ini contoh bantuan hukum berdasarkan SKK mewakili presiden sebagai tergugat dalam perkara tun. Berdasarkan SKK mewakili presiden sebagai tergugat untuk mengajukan banding kasasi dalam perkara perdata, atau berdasarkan surat kuasa khusus mewakili BUMN sebagai tergugat dalam perkara perdata. Itu sebagai ada 3 contohnya saja. 3 contoh dari tugasnya terus tadi ya. Nah, ini kebetulan di bidang kebetulan saya kasubsi pertimbangan hukum. Yang ketiga ini ada pertimbangan hukum, Mbak. Pertimbangan hukum. Betul. Seperti apa itu? Nah, ini tugas JPN untuk memberikan legal opinion dan legal assistance di bidang perdata dan tun dan atau audit hukum di bidang perdata atas permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMD yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah dari Jamdatun, Kajati ataupun Kajari, begitu. Ini sebagai contoh legal opinion. Legal opinion ini seandainya instansi pemerintah ada suatu kegiatan begitu, Mbak, yang masih ragu, ini ada yang melanggar nggak ya, begitu. Ada yang melanggar peraturan nggak ya, misalnya mau membangun suatu bangunan, misalnya gedung tuh, Mbak. Ada nggak ya melanggar ininya ya, melanggar aturan. Nah, maka dari instansi itu bisa meminta legal opinion kepada kita. Jadi kita menjawabnya nanti sesuai dengan melanggar aturannya seperti apa misalnya? Misalnya tentang AMDAL segala macam begitu. Jadi kami ada yang yang jalur hijau atau tidaknya, ada yang jadi kami bisa memberikan pendapat hukum berdasarkan permintaan dari instansi pemerintahan tersebut. Nah, jadi cara kinerjanya untuk mengetahui bahwa itu melanggar atau tidak dari tentunya bapak-bapak yang dari jaksa pengacara ini seperti apa nih, Pak? Nah, biasanya, Mbak, kita koordinasi kepada dinas atau instansi terkait, misalnya terkait mendirikan bangunan. Nah, itu kan di mana tuh kita bisa mengetahui kalau itu kalau itu termasuk dalam zona hijau atau tidak. Mungkin kita berkoordinasi kepada dinas terkait, misalnya PU. Artinya ada saling koordinasi. Ada saling koordinasi tetap, Mbak. Karena kan yang lebih memahami struktur Kota Palembang kan ada instansi terkaitnya, Mbak. Jadi kita tentang aturannya, tentang peraturan hukumnya bagaimana. Nah, begitu. Jadi nanti apa yang dimintakan oleh instansi pemerintahan itu kita jawab. Misalnya ini terkait ini apakah melanggar atau bagaimana. Begitu. Misalnya terkait ada proyek takutnya melanggar atau bagaimana. Nah, itu kita bisa menanyakan langsung ke kita. Biasanya kita tuh biasanya yang bertanya ke kita tuh biasa kita ada MOU dulu di awalnya, begitu. Oke, jadi misalnya RRI ingin tahu lebih lanjut seperti apa, begitu, artinya ada MOU dulu. Iya, datang dulu ke Kejaksaan Negeri Palembang, bisa berkonsultasi dengan kami yang ada di Datun. Nanti untuk terkait ke depannya ya biasanya kita kalau sudah oke nih kayak gini nih, ya sudah kita tinggal MOU, Mbak. Selanjutnya seandainya ada permasalahan ke depan nanti barulah terbit yang namanya SKK untuk menangani hal yang jadi permasalahan di instansi tersebut. Jadi dasar kerja kita pada dasarnya sama seperti pengacara biasa. Ada SKK, surat kuasa khususnya. Surat kuasa khususnya. Artinya di situ juga sebagai seperti pengacara biasa juga artinya ada pembelaan juga untuk instansi atau BUMN itu sendiri. Kalau kita ini kan ada non litigasi dan litigasi. Iya. Kalau kita masuk ke litigasi ke bidang perdata, ya kita mewakili pada saat persidangan. Apapun agendanya kita yang mewakili yang bersidang. Yang bersidang. Begitu. Tapi kalau untuk legal opinion itu tidak ada ini kan, Mbak ya. Tidak ada pembelaan. Jadi kita cuma memberikan pendapat hukum kita terkait permasalahan yang dihadapi oleh instansi terkait, begitu. Baik, Pak Jimmy, kembali nih Pak Jimmy. Saya tergelitik pengen bertanya nih terkait dengan tema nih Pak Jimmy, peran jaksa pengacara negara Kejari Palembang dalam hal pemulihan keuangan negara,
khususnya pada pemerintah Kota Palembang ini maksudnya seperti apa nih Pak Jimmy? Biasanya kita Mbak, kemarin kan ada SKK dari Bapeda Iya. terkait penagihan contohnya Mbak. Penagihan? Ya, penagihan pajak restoran, hotel, dan parkiran biasanya Mbak. Nah, itu nanti kita kan kalau ada masalah baru pihak kejaksaan akan menangani itu. Terkait itu baru kita mediasi, kita panggil yang terkait yang menunggak contohnya Mbak. Apabila, menunggak pajak begitu ya? Menunggak pajak. Itu artinya juga harus ada kerjasama atau koordinasi juga dengan apa dari ini ya, dari Direktorat Jenderal Pajak atau seperti apa? Enggak ada, cuma Bapedanya aja. Dengan Bapedanya saja, kan Dispenda ya? ya. Aha, dengan Dispendanya. Iya, Oke, jadi tindakan hukumnya seperti apa itu biasanya dilakukan Pak? Kita lakukan pemanggilan dulu Mbak. Biasanya Pemanggilan? kita undang ke kejaksaan, dilakukan interogasi sedikit Mbak, ditanyain kenapa bisa tidak membayar pajak. Itu setelah kita perlihatkan data-data yang sebelumnya dari Dispenda itu, baru mereka biasanya rata-rata mengakui Mbak. Mengakui. Mungkin karena takut kali ya, ketahuan atau seperti apa? Ya, tidak karena juga, sudah ada terdata begitu ya. Ini sudah ada pemanggilan Pemanggilan pertama. kedua, ketiga kan. Nah, terus selanjutnya kita tanyakan, kita kan mediasikan apakah dia sudah mau membayar dengan cara cicilan atau langsung dibayar Mbak biasanya. Oh jadi cicilan, ini ada artinya langsung dibayar pada hari itu juga, cicilan pertama, selanjutnya yang kedua, ketiga sampai lunas. Berarti artinya harus ada juga komunikasi dan juga harus ada kesepakatan apakah itu akan dibayar secara cicilan atau seperti apa? Harus ada kesepakatan siapa yang diundang atau ownernya yang diberi kuasa oleh ini kan perusahaannya. Perusahaan ya. Biasanya itu Mbak. Nah, Sudah ada kesepakatan, tidak ada paksaan Mbak. Tidak ada paksaan. Tetap tidak mau bayar, akan kita lakukan pemanggilan lagi kalau dia ingkar janji kan. Oh kalau dia ingkar janji dia dilakukan pemanggilan lagi. Nah ini kan kalau terkait dengan keuangan artinya ke perdata ya? Iya. Ke perdata ya, artinya bukan kepada pidana. Nah seandainya kalau ternyata adanya mangkir. Mereka kalau ini kan katanya diakui bahwa mereka rata-rata semuanya mengakui begitu. Nah, pernah nggak ngalamin kasus ternyata mereka ada yang mangkir nih dari apa yang banyak Mbak yang mangkir ya? Tapi sudah satu kali, dua kali biasanya udah bayar biasanya Mbak. Oh satu kali, dua kali pemanggilan. 3 kali lah paling lama Mbak. Udah langsung bayar ya. Karena biasanya kan kalau pidana kan pasti ada efek jerahnya gitu kan. Tapi kan kalau perdata kan cuma bayar gitu kan. Ini kan untuk efek jerahnya juga agak gimana gitu ya. Oh jadi itu mereka akan membayar dengan cara seperti itu ya. Oke. Sekarang bayar Mbak. Sedikit menambahkan jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Jimmy itu tadi itu terkait pendampingan hukum atau kita biasa sebutnya legal assistance Mbak. Legal assistance. Betul. Jadi dari pihak instansi tersebut contohnya tadi kan seperti yang dijelaskan Bapenda. Bapenda dulunya BPPD ya namanya. Iya. Dispenda ya, Dispenda betul. Daerah ya. Jadi seandainya dari mereka kan ada menagih masalah pajak. Iya. Tapi biasanya sih mereka sudah berusaha terlebih dahulu Mbak. Sudah menagih tapi tidak ada perkembangan. Ini dispendanya begitu ya? Barulah datang ke kami ke Kejari Palembang ke Datun. Nah, terus barulah meminta untuk melakukan penagihan itu. Tapi kita juga bekerja itu sesuai SKK berdasarkan SKK juga. Nah, selain itu juga seperti misalnya dari Bapenda tadi itu ada masalah penagihan. Nah, kita juga ada pendampingan untuk ini Mbak, pendampingan untuk misalnya pengerjaan proyek. Pendampingan untuk pengerjaan proyek. Iya, betul. Itu seperti apa tugasnya? Jadi begini Mbak, contohnya yang kami lakukan yang ini ya, yang waktu dekat kemarin itu, itu contohnya pembangunan kantor-kantor camat. Oh, pembangunan kantor-kantor camat. Ya, jadi kita dari kantor camat itu minta dampingi kepada bidang Datun untuk apa ya bahasanya untuk mendampingi agar pekerjaan itu sesuai on the track gitu Mbak. Nah, tapi kita tetap kita mendampingi, tapi sesuai kalau kita tetap itu mendampingi secara administratif saja. Administratif. Kalau untuk masalah fisik bangunannya, itu kan ada yang ahlinya, Mbak. Bukan wewenang kita ya. Gitu ya. Ada tim teknis dari PU, ada konsultannya, konsultan pengawas. Nah, nanti kita bersinergi di situ.
Ya jadi nanti kan antara Jadi kita terkait dengan pendampingan hukumnya pendampingan hukum. Jadi misalnya terkait ini Mbak, terkait progres pekerjaan dan administrasinya, nanti semuanya kita sesuaikan. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Biasanya kan ada nanti laporannya segini, ternyata progresnya belum sampai. Nah, makanya kita itu sering terjadi kah? Pernah terjadi? Biasanya miss sedikit. Miss Mbak. sedikit. Ada miss sedikit. Misalnya dari laporannya ini 85%, ternyata waktu dicek fisik oleh tim konsultan ternyata baru 84%. Ada selisih sedikit biasanya. Kalau miss sedikit masih bisa dimaafkan atau seperti apa? Jadi kita menyesuaikan, Mbak. Jadi dari hasil investigasi lah bisa dibilang dari tim teknis dan konsultan ini bagaimana, ini sudah berapa persen, begitu. Biasanya itu hanya ada kesalahan-kesalahan saja. Oke, baik. Jadi pekerjaan proyek itu tetap jalan, tidak melanggar, tidak ada aturan hukum yang dilanggar begitu, Mbak. Untuk menghindari juga kerugian negara di situ, begitu. Oke, baik Pak Satrio, Pak Jimmy, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Ibu? Dengan Ibu Helen di Indralaya. Ibu Helen di Indralaya. Baik, Ibu Helen, silakan pertanyaannya, Bu Helen. Ya, selamat sore dulu untuk Bapak Jimmy dan Bapak Satrio. Selamat sore, Bu. Narasumber jaksa pengacara. Saya tadi kalau tidak salah dengar bahwa tugas dari jaksa pengacara negara ini ada bahwa bisa mengajukan pembatalan perkawinan bentuk bantuannya, kalau tidak salah dengar ya. Nah, ini kira-kira bentuk bantuan jasa pengacara untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini maksudnya seperti apa ya, Pak? Karena ini kayaknya menarik sekali nih. Apa contoh dan bagaimana maksudnya begitu? Oke, Ya, itu baik. aja Mbak. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Helen. Ini tadi katanya untuk masalah contoh penegakan hukum ya. Ya, Ini betul. baik Pak Jimmy ataupun juga Pak Satrio ya, bahwa Bu Helen ini bertanya katanya di salah satu contoh yang saya dengar katanya contoh penegakan hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Itu tuh seperti apa contohnya gitu kurang lebih. Ini seperti apa nih kira-kira contohnya? Saya juga bertanya juga. Ya. Oh gitu ya bisa ya. Oke. Jadi kalau untuk pengajukan gugatan pembatalan perkawinan itu prosedurnya dulu ini untuk di awal ya silahkan datang, Ibu itu tadi kan di Indralaya. Ya. Bisa langsung ke Kejari Ogan Ilir yang ada di sana kan. Kejari Ogan Ilir ya. Kejari Ogan Ilir yang ada di sana, terus bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada jaksa pengacara yang ada di Ogan Ilir. Ogan Ilir. Nah, terus itu tuh ada nanti Mbak ada apa ya? Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Nanti di Kejari itu ada yang berkompeten yang menjawab hal tersebut. Begitu. Untuk yang masalah pembatalan perkawinan ini. Dan ini memang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Jadi kami sarankan kepada Ibu ya kalau mau banyak bertanya tentang masalah pembatalan perkawinan silahkan datang ke Kejari terkait yang ada di daerah Ibu. Dan di sana nanti akan ditanyakan tentang permasalahan apa yang dihadapi terlebih dahulu segala begitu, Mbak. Jadi permasalahan apa nanti memenuhi syarat atau tidaknya nanti barulah yang menentukan nanti jaksa pengacara negara setempat begitu. Nah ini kan tadi selain contoh penegakan hukumnya adalah mengenai mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, ada juga pembatalan paten. Ini bagaimana Pak Jimmy untuk pembatalan paten ini sendiri? Sama seperti tadi Bu, paling terkait apa dulu? Merek, paten misalnya merek atau apa ya? Biasanya kan seperti itu ya dengan merek ya. Nah, di situ kan bisa juga kita ke Pitsus bisa juga Mbak. Pidana khusus? Pitsus ya. Ya terkait itu kan biasanya antara dua pihak itu sudah apa namanya mungkin perusahaannya hampir mirip seperti contoh kasus kemarin kan sudah lama itu contoh kasusnya yang minuman larutan cap kaki 3 itu Mbak. Itu kan ada yang larutan cap kaki 3 dan ada larutan apa itu Mbak. Tapi cuman dibalik aja itunya, warnanya sama, logonya sama. Nah itu bisa kita dilakukan juga, ya, yang mana terkait itu kan administrasinya yang mana yang lebih yang lebih lengkap dan lebih benar untuk bisa mengetahui yang mana yang lebih dulu begitu ya, patennya begitu ya. Jadi artinya bisa dilakukan pembatalan paten dari dua hak merek yang sama begitu ya.
Oke, baik, menarik sekali nih. Mungkin Pak Satrio sendiri mungkin untuk bisa menambahkan? Pada intinya Mbak, kalau untuk masalah penegakan hukum apapun, masalah perkawinan, pembubaran PT, itu sebaiknya berkonsultasi kepada langsung datang ke Kejari untuk berkonsultasi kepada jaksa pengacara negara, karena permasalahan yang dihadapi orang itu kan berbeda-beda, Mbak. Permasalahan di orang berbeda, oke. Dan ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Nah, jadi untuk lebih bagusnya, kalau untuk terkait contoh dari penegakan hukum tadi, ada baiknya itu langsung datang ke Kejari terkait dan berkonsultasi langsung. Jadi bisa langsung dijelaskan tentang permasalahan yang dihadapi begitu, Mbak, agar bisa diatasi. Untuk bisa diatasi. Jadi ya kita ada persyaratannya, jadi lebih baik langsung datang dan berkonsultasi, jadi langsung bisa diarahkan, begitu. Jadi artinya apapun mungkin persoalan hukumnya begitu ya, lebih baik langsung kepada Kejari yang ada di tempat, karena permasalahan yang dihadapi orang kan berbeda-beda begitu. Ya. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan bantuan hukum. Dikatakan bahwa bantuan hukum adalah tugas dari jaksa pengacara negara dalam perdata dan juga tata usaha negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi berdasarkan surat kuasa khusus. Tidak semua kita tahu apa itu maksud dengan surat kuasa khusus. Apa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus? Tapi sebelumnya ditahan dulu Pak ya. Kita informasikan untuk pendengar bahwa saat ini sudah berkumandang beduk dan juga tentunya sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan dan seluruh jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berusaha untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Semoga rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kembali Bapak, kita masih di acara kita yaitu Jaksa Menyapa. Nah, berdasarkan surat kuasa khusus, kita pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan surat kuasa khusus? Surat kuasa khusus itu Mbak, surat kuasa yang diberikan oleh kalau kita bisa bilang kalau pengacara biasa itu Mbak, pengacara pada umumnya, bukan jaksa pengacara negara. Itu surat kuasa khusus itu adalah surat kuasa dari klien kepada pengacara untuk mewakili si klien ini baik secara litigasi maupun non litigasi. Jadi pada dasarnya kami sama. Jadi yang memberikan kuasa khusus ke kami itu contoh misal dari dinas salah satu dinas itu biasanya kepala dinasnya memberikan kuasa kepada Kejari. Jadi kalaupun misalnya kliennya nggak bisa datang, artinya kami tetap mewakili. Yang memberikan bantuan hukum yang bisa datang. Nah, jadi misalnya dari kepala dinas memberikan kuasa khusus ke Kejari dengan hak substitusi. Biasanya Kejari itu akan memberikan hak substitusinya kepada JPN yang ada di bidang datun, begitu Mbak, untuk mewakili kepentingan klien tersebut, begitu, untuk mewakili klien tersebut untuk menghadapi permasalahannya, begitu, maupun baik itu litigasi maupun non litigasi, begitu. Jadi dasar kita, kalau kita tidak ada SKK ya kita tidak ada wewenang untuk menyelesaikannya. Artinya secara legal hukumnya juga nggak bisa legal betul. Begitu ya. Jadi juga ya. Jadi sebelum kita bekerja itu harus ada surat kuasa khusus dulu, baru kita bisa memberikan layanan hukum begitu. Baru bisa memberikan layanan hukum. Nah, baik, dikatakan juga bahwa dengan adanya surat kuasa khusus ya ini bisa melakukan apapun ya yang terkait dengan hukum daripada si klien begitu. Tapi sebelumnya Mbak, sebelum ke SKK dari dinas terkait itu nanti paparan dulu ke kami. Oke, persoalannya apa? Persoalannya apa? Nah, jadi kita yang menilai nanti Mbak. Ini biasanya ada bagaimana permasalahannya. Kita cek adakah nanti takut timbul konflik of interest, misalnya dengan bidang lain di kejaksaan antara Intel atau Datun biasanya, Intel atau Pitsus. Apabila misal salah satu instansi minta pendampingan proyek pekerjaan begitu, ternyata itu ada permasalahan misalnya sudah diperiksa oleh bidang pidana khusus terlebih dahulu, maka kami tidak bisa menerima
Oh, jadi hal sudah ada tersebut. dari Pitsus, artinya tidak bisa Kami tidak akan ini Mbak, kami Tidak akan melanjutkan, tidak gitu akan ya? melanjutkan. Berarti kami tidak bisa untuk menerima permohonan pendampingan tersebut. Karena ada konflik of interest di bidang yang ada di Kejari gitu, Mbak. baik. Jadi kita nilai dulu itu. Oke, baik, ditahan dulu ya Pak ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Mas, kopinya satu dong. Kok lama kali kau? Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana rame si Pangusuh. Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun. Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan lah. Tapi nggak gitu kali juga lah. Ini kopinya bang. Makasih ya, Bang. Makan kau lah panas itu. Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kita. Masih tentunya bersama Pak Jimmy dan juga Pak Satrio ya. Dari Kejaksaan Negeri Palembang. Ini adalah Jaksa Pengacara Negara. Kita masih membahas tentang peran Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang dalam hal pemulihan keuangan negara, khususnya pada pemerintah Kota Palembang. Tapi sebelum tentunya saya yang bertanya, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung kembali Pak. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Ibu? Ini Bu Lina di Jakabaring. Ibu Lina di Jakabaring. Oke, Bu Lina silakan pertanyaannya. Siap. Makasih Mbak. Selamat sore Bapak Jaksa Pengacara Negara, Bapak Jimmy ya? Iya, Iya. betul. Ya, siapa? Pak, saya mau tanya mengenai di sini kan dalam hal pemulihan keuangan negara. Apakah dalam hal ini keuangan negara itu berupa sesuatu yang terjadi di luar istilahnya tuh korupsi di suatu instansi? Apakah itu maksudnya? Kedua, tadi saya dengar juga adanya pendampingan hukum. Nah, apakah di dalam pendampingan hukum itu masalah keuangan atau berhubungan dengan aset juga? Ya, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Jakabaring. Ini terkait dengan tentunya dalam hal pemulihan keuangan negara katanya. Ini apakah ini terkait dengan korupsi? Kemudian juga terkait dengan aset. Dengan aset. Ini bagaimana nih? Silakan Pak untuk bisa ditanggapi. Kalau yang terkait dengan korupsi itu ada juga, Mbak. Contohnya kita tahun lalu dan masih tahun ini pun masih ada beberapa perkara, Mbak, yang denda korupsi yang perkara yang lama, Mbak, tahun 80-an. Tahun kemarin kita tahun berapa, Jim? Tahun 88 kurang lebih. Mbak. 88. Perkara itu tahun 80-an. Itu kerugian denda. Dendanya belum dibayar. Dendanya belum dibayar. Dendanya belum dibayar. Mbak. Udah lama ya? Udah lama. Jadi kami melakukan bekerja sama dengan bidang intelijen Iya. untuk melakukan kita track di mana orangnya Artinya diinvestigasi kembali. Mohon maaf apakah masih hidup atau sudah meninggal. Apabila sudah meninggal maka kami akan mencari tahu ahli warisnya. Begitu. Dan setelah dapat data-data ya kita temui langsung, Mbak. Kita jelaskan tentang terkait ada denda perkara yang belum dibayar, maka kita tagih di situ. Nah, itu termasuk salah satu pemulihan. Jadi biasanya kalau yang mantan terpidananya sudah meninggal, maka kami akan ke ahli warisnya. Oke. Jadi Kita artinya juga ahli waris bisa meneruskan begitu untuk menyelesaikan ya? Untuk menyelesaikan. Iya. Kita juga melakukan terkait tracking masalah aset-aset yang dimiliki oleh mantan terpidana. Iya. Apabila mantan terpidana itu ada aset, maka dari asetnya itulah nanti akan dilakukan untuk pemulihannya itu, Mbak. Begitu. Jadi tidak terkait dengan korupsi seperti itu, tidak ya? Tidak terkait. Kalau korupsi itu larinya nanti ke bidang pidana khusus itu, Pidana Mbak. khusus. Kalau yang aset tadi? Kalau aset itu apa pertanyaan tadi, Mbak? Lupa saya. Pertanyaan beliau tadi katanya terkait dengan hal pemulihan hal keuangan negara katanya. Apakah terkait dengan korupsi juga katanya pengembalian aset seperti itu? Pengembalian aset itu maksudnya aset yang ada di Di instansi tersebut di misalnya? instansi tersebut. Iya. Terkendala apa ini?
Misalnya terkendala, ya mungkin ada something gitu kan dengan aset tersebut begitu kan? Masyarakat. Ya. Aset yang belum dikembalikan. Begitu kurang lebih. Misalnya orangnya udah pensiun. Bisa saja Mbak, bisa saja berdasarkan nanti dari dinas terkait, datang ke kami terus ya paparan begitu Mbak. Apabila itu bisa kita terima, maka kita akan tindak lanjuti dengan SKK. SKK untuk melakukan pengembalian aset tadi, begitu. Kalau untuk yang asetnya ya, saya juga kurang ini ya, kurang lumayan. Ini asetnya kenapa? Ada masalahnya di mana? Makanya trouble-nya di mana gitu ya. Makanya permasalahan yang terkadang dihadapi orang kan berbeda-beda begitu. Tidak bisa kita menangkapnya seperti apa. Tidak bisa gitu kita generalisir kan. Benar. Oke, kita ke Pak Jimmy kembali nih Pak Jimmy terkait dengan tentunya surat kuasa khusus. Ini sampai surat kuasa khusus tuh bisa mewakili presiden sebagai tergugat dalam perkara tata usaha negara. Ini yang seperti apa nih Pak Jimmy? Biasanya Mbak, contoh kasusnya mungkin Mbak, ada objek yang bersengketa di Palembang. Objek yang bersengketa di Palembang, maka kita diberikan kuasa khusus dari Kejati dulu Mbak biasanya. Kejati dulu. Kejaksaan tinggi, objeknya ada di Palembang, berarti ke Kejaksaan Negeri Palembang. Kejaksaan Negeri Palembang. JPN-nya Mbak. Baru ke Jaksa pengacara negaranya. Oke, jadi artinya bisa mewakili presiden begitu ya Pak Satrio? Bisa sesuai dengan undang-undangnya bisa. Mbak. Biasanya itu kalau dari presiden itu biasanya surat kuasa khususnya itu ke Kejaksaan Agung, ke Jamdatun. Ya kita lihat kan objeknya ada di Palembang. Nanti dari itu kan dengan surat kuasa khusus dengan hak substitusi, maka dari Kejaksaan Agung menurunkannya ke Kejaksaan Tinggi dan dari Kejaksaan Tinggi menurunkannya lagi ke Kejaksaan Negeri. Boleh tanya hak substitusi itu yang seperti hak apa? Pengganti, Mbak. Jadi jadi dari misalnya dari Jamdatun dapat memberikan tugas lah ke Kejati untuk mewakili presiden tadi. Begitu. Nah, jadi seperti contohnya yang kayak pengacara kan punya hak substitusi. Mereka kan ada partnernya. Jadi kalau satu tidak hadir kan bisa diwakili oleh yang lainnya begitu. Jadi artinya tetap bisa mewakili klien dalam arti hal sini walaupun itu seorang presiden sekalipun. Iya, betul. Oke, terkait dengan surat kuasa khusus yang mewakili presiden sebagai tergugat mengajukan banding, kasasi dan perkara perdata itu seperti apa? Gimana Mbak? Berdasarkan surat kuasa khusus itu kan mewakili presiden sebagai tergugat untuk mengajukan banding, kasasi di dalam perkara perdata itu seperti apa sampelnya? Biasanya itu kan sebelum banding itu kan ada persidangan di pengadilan negeri dulu. Oke. Jadi dari sana. Dari pengadilan negeri. Ya kita ibaratnya bertarung lah di situ dulu. Kita lihat. Yang penting nggak gontok-gontokan ya Pak ya? Enggak, maksudnya bertarungnya secara persidangan. Nah kita di situ, terus kita lihat apa hasil dari keputusan pengadilan negeri. Jika sudah sesuai dengan ini dengan tujuan kita, maka kita tidak mengajukan banding. Nah tapi apabila tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kami dapat mengajukan banding. Biasanya juga kita nggak banding, itu lawan yang akan banding, begitu. Jadi kita tetap mengajukan banding juga. Begitupun kasasi, nanti kan setelah banding baru kita kasasi. Begitu. Tapi tergantung dengan hasil yang didapat dari hasil persidangan yang baik di tingkat 1 di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi begitu. Nanti baru ke kasasi terakhir. Bagaimana dengan peninjauan kembali, PK? Peninjauan kembali pun juga, tapi saya lupa Mbak ya, ada perkara juga baru-baru ini kita, alhamdulillah kita menang itu peninjauan kembali, betul. Siapa ya itu ya yang kita wakili, saya juga lupa tuh Mbak datanya, tapi ada. Pernah terjadi. Iya pernah terjadi peninjauan kembali, ya kita tetap menang lah di situ. Begitu. Oke, baik, ini sangat menarik sekali pendengar. Silakan saja buat Anda untuk bisa berpartisipasi melalui line telepon di 0711 369977 ya. Silakan untuk bisa bergabung bersama kami. Nah, terkait dengan pertimbangan hukum, ini adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat atau legal opinion ya.
pendampingan. Ini legal opinion. Legal Itu- assistance, kalau pendampingan legal assistance. Aha, oh oke, legal opinion dan juga legal assistant ya. Betul. Di bidang perdata dan tata usaha negara atau audit hukum atau legal audit. Legal audit seperti apa? Ini berkaitan dengan keuangan juga. Legal audit itu ya kita memeriksa apa terkait hukum yang telah dijalani di suatu instansi tersebut. Hukum yang sudah Ya, dijalani. maksudnya aturan-aturan yang sudah diambil di sana ya kita teliti kembali begitu, Mbak. Kita audit. Jadi Jadi aturan hukumnya bisa diaudit. ya kita lihat sudah benar atau belumnya begitu. Nah, jadi untuk audit hukum tuh seperti itu. Misalnya apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu instansi atau BUMN BUMD itu sudah on the track atau belum begitu. Sudah on the track atau belum ya, jadi ini ya. Oke, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Kita akan sapa dulu Pak. Ini nampaknya ada yang ingin bertanya. Oke, baik, masih diterima dulu nampaknya. Ini menarik ya kalau berbicara mengenai hukum. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Lydia. Selamat sore, Om Ana. Iya, biasa dengar-dengar gitu ya. Jadi pingin tahu gitu. Karena Pengen memang tahu. suka nonton juga di berita-berita ya. TV. Baik, silakan Oma Iya. pertanyaannya. Om Ana di Terima Prabu Muli. kasih. Selamat sore Bapak-bapak. Sore, Bu. Iya, tapi mungkin ini tidak mengenai keuangan ya Pak ya, tapi tetap masih mengenai hukum gitu. Tidak mengenai keuangan tapi mengenai hukum, Pak. Silakan. Iya. Silakan Oma. Gini Pak, karena kesuka nonton gitu ya. Kalau memang suatu perkara itu sudah diponis gitu ya, apakah masih bisa ada banding? Kan sudah diponis gitu kan, contoh ponis mati gitu. Kalau memang masih ada banding, berarti ponis tadi itu bisa berubah lagi. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah dengar-dengar gitu, pergerakan di bawah tanah itu maksudnya apa itu Pak ya? Satu lagi mengenai revisi undang-undang itu, apakah memang boleh secepatnya itu langsung bisa ditentukan, dimunculkan gitu Pak? Revisi undang-undang ya? Apakah maksudnya gimana? Revisi undang-undang? Apakah itu secepatnya langsung bisa muncul gitu? Kayak tempo hari kan ada perkara gitu, sudah diponis gitu, tapi langsung ada revisi undang-undang gitu loh. Oke, baik. Dan tujuan revisi itu artinya apa dan tujuannya apa, dan apakah itu memang bisa langsung muncul secepatnya gitu revisi undang-undang itu? Ini terkait perkara pidana ya, Bu? Terkait perkara pidana? Ya mungkin itulah perkara pidana. Nampaknya terkait dengan perkara pidana. Baik. Soalnya suka nonton di TV itu lah Pak gitu ya. Jadi ngikutin, kurang paham gitu. Kebetulan ada ini ya, pingin bertanya biar tahu gitu Pak gitu. Oke, baik. Oma Ana bisa ditangkap pertanyaannya. Terima kasih Oma Ana. Terima kasih nanti Bapak. Iya. Sama-sama, Ibu. Ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Lydia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu orang tetapi dengan 3 pertanyaan Pak ya. Ini luar biasa ya. Pertanyaannya dari Oma Ana di Prabu Mulih ya. Oma Ana bertanya, ini kalau seandainya ada suatu perkara itu sudah diponis katanya. Artinya sudah ada kekuatan hukumnya begitu ya, sudah diponis. Apakah masih ada banding? Kalau misalnya banding, artinya vonis ini kan otomatis bisa berubah lagi. Betul. Benar atau tidak? Nah, kemudian yang kedua katanya pergerakan di bawah tanah itu apa sih maksudnya? Kalau yang kedua tadi memang kurang jelas Mbak. Kurang jelas ya pergerakan di bawah tanah. Di bawah tanah nggak, kurang tahu juga itu. Iya, jangan-jangan ada apa gitu ya. Underground. Underground ya. Dan yang ketiga revisi undang-undang, apakah secepatnya itu bisa muncul gitu? Ya, terkait Baik. yang banding dan kasasi upaya hukumnya Iya. tadi ya. Silakan. Mungkin Pak Jimmy atau Pak Satrio, silakan Pak Jimmy. Tadi kan sudah ini Mbak, udah dijelaskan oleh Pak Satrio terkait itu tadi kan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Iya. Nah, kalau di tingkat itu tadi kan pertanyaan di bidang pidana umum itu. Pidana umum, iya. Nah, biasanya kalau memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak bisa banding lagi ya, karena waktunya pikir-pikir cuma 7 hari, Pak. Oke. Nah, tapi kalau dia menyatukan sikap untuk banding, baru kita melakukan upaya banding. Si terdakwa tadi kan apabila tidak puas dengan putusan tadi, lebih rendah atau lebih tinggi. Lebih tinggi, oke. Terus sama sepertinya. Artinya bisa berubah dong hasil Ya, dari keputusan nanti itu. kalau di tingkat pengadilan negeri tingkat 1 lebih tinggi, ternyata dibanding nanti dia
turun atau bebas, maka kami akan melakukan upaya kasasi. Kasasi. Kasasi Oh, ke MK, setelah Mbak. itu. Oke. Menambahkan lagi Mbak sedikit, kalau terkait untuk perkara pidana tadi kan itu dia menanyakan ibu tadi, Oma Ana tadi menanyakan terkait apakah bisa banding. Iya. Nah, jadi kalau kita itu bersidang itu di tingkat pertama di pengadilan negeri, jadi kita itu sidang tuh ada dari pembacaan dakwaan, nanti masuk ke pembuktian, nah, baru nanti tuntutan dan baru putusan. Nah, dari situ kan kalau jaksa sendiri menuntut itu berdasarkan perbuatan, yang disesuaikan dengan unsur pasal yang dilanggar, itu masuk atau tidak perbuatan itu di situ. Baru kita tentukan berapa hukumannya. Nanti barulah terakhir diputus oleh hakim pengadilan negeri. Dari hakim sendiri pun kadang tidak sependapat. Tidak sependapat dengan jaksa ya? Jaksa. Itu sudah biasa. Kalau kami itu misalnya kita maunya kita tuntut dengan pasal 338. Ternyata hakim membuktikannya dia di pasal 340 misalnya. Artinya lebih berat begitu ya? Artinya lebih berat. Itu kan dalam hukum kan pendapat orang kan berbeda. Dinamikanya kan berdinamika dia jadinya. Itu yang malah membuat itu menjadi sesuatu yang cerita yang manis gitu ya. Iya. Jadi kita sendiri berdasarkan SOP kita lihat penerapan pasal beda. Maka nanti setelah hakim memutus ditanyakan kepada pihak-pihak, baik jaksa penuntut umum maupun kepada pengacara atau kepada terdakwa. Bagaimana dengan putusan? Terima, pikir-pikir atau banding, begitu. Oh, langsung disebutkan seperti langsung itu ditanyakan oleh hakim, setelah putusan. Nah, kami sebagai penuntut umum sendiri ya kita melihat, ini pasalnya tidak sesuai dengan apa yang kita tuntutkan. Maka kami biasanya itu langsung mengajukan banding. Atau kami bisa pikir-pikir terlebih dahulu 7 hari, begitu. Apabila lewat 7 hari tidak menyatakan sikap, maka baru dinyatakan berkekuatan hukum tetap, begitu. Kalau kami langsung banding, maka jadi artinya kalau sebelum 7 hari masih bisa ya? Seandainya pikir-pikir. Kalau banding itu langsung kita mendaftarkan permohonan bandingnya ke pengadilan untuk dikirimkan ke pengadilan tinggi. Begitu. Jadi kita buat dulu memori bandingnya, alasan kita kenapa masalah penerapan hukum, iya. Nah, jadi nanti yang menilai sudah hakim pengadilan tinggi. Oke. Jadi hakimnya berbeda dengan hakim pengadilan negeri. Nah, jadi dari apa yang kita dari memori banding, dari berkas perkara, nanti dari hakim pengadilan tinggi pun akan menilai. Punya penilaian sendiri juga ya. Hakim pengadilan tinggi pun bisa sependapat dengan hakim pengadilan negeri, bisa juga dengan penuntut umum, atau dia punya pendapat sendiri pun bisa. Apabila sudah dari hasil banding itu sudah cukup menurut kami, maka kami tidak akan mengajukan kasasi. Tapi kalau seandainya dibanding sudah rasa puas cukup, tidak akan ada kasasi. Tidak akan kasasi. Tapi apabila putusannya belum sesuai menurut ini kami, menurut pandangan hukum kami, maka kami akan mengajukan kasasi. Kalau seandainya nggak puas juga di kasasi, baru ke peninjauan. Kalau di kasasi sudah terakhir. Kemudian kalau penuntut umum tidak bisa peninjauan kembali, Mbak. Yang untuk melakukan PK siapa? Dari pihak terdakwa. Iya. Jadi kalau sudah turun putusan kasasi, ya sudah. Itu finalnya di sana. Finalnya di sana. Terkait yang gerakan bawah tanah. Iya, underground tadi itu seperti apa? Itu ini kayaknya nonton berita yang gimana mungkin yang mana ya? Itu saya sebetulnya kurang memahami. Maksudnya gerakan bawah tanah yang seperti apa? Mungkin ada cacing di bawah tanah mungkin ya. Makanya itu pergerakan gitu ya. Ya tapi memang kita tidak menutup kemungkinan adanya pergerakan itu. Iya, seandainya sebagai contoh, ada banyak yang mengatasnamakan jaksa. Saya sendiri pernah mengalami, Mbak. Jadi ada mungkin oknum ya? Oknum. Yeah. Oknum pun bukan oknum kami. Bukan. Jadi ada dulu ini pengalaman saya pribadi. Yeah. Saya sedang sidang waktu itu perkara pengeroyokan 170. Yeah. Tiba-tiba waktu di sidang di pengadilan, sebelum sidang online nih Mbak, masih sidang sebelum pandemi. Belum pandemi ya. Tiba-tiba sidang bener-beneran gitu ya. Tiba-tiba keluarga terdakwa mendatangi saya. Pak, izin ini Pak, saya keluarganya ini.
izin bertemu. Lah, Ibu siapa? Saya tanya kan. Iya. Kan Bapak nyuruh saya ke sini. Wah, kapan saya nyuruh ke sini? Ternyata setelah saya selesai sidang, saya temui dia ditelepon oknum yang mengatasnamakan saya. Oke. Ditelepon oknum mengatasnamakan saya, diminta sejumlah uang dan diberikan. Oh, oke. Nah, terakhir dia bilang, ini Pak, ini dia minta baru setengah, kami kasih setengah lagi, kami janjian ketemu di pom bensin. Ibu temui, Ibu telepon polisi sekarang, tangkap, saya bilang gitu. Iya. Ya karena saya juga sedikit banyak tersinggung juga, Mbak ya. Iya, ada jadi seakan-akan seolah kesan saya, citranya, iya. citra kita akhirnya. Padahal ya. saya bertemu pun belum pernah pernah. dengan keluarga terdakwa itu, begitu. Itu Oke. salah satu contoh. Mungkin itu ya Yang dimaksud yang dengan dimaksud underground tadi. gerakan bawah tanah tadi Iya. ya. Iya. Kemudian katanya revisi undang-undang, apakah secepat itu bisa muncul begitu? Revisi undang-undang yang terkait upaya hukum tadi Upaya ya. hukum tadi mungkin. Nah, terkait upaya hukum itu tadi, tadi kan hukum itu kan ada dinamikanya dan pendapat pendapat kami penuntut umum, pendapat hakim, pendapat penasehat hukum Iya. itu kan berbeda-beda. Jadi apabila dari pengadilan negeri berpendapat seperti ini, di pengadilan tinggi belum tentu berpendapat seperti itu dan bisa berubah. Iya. Nah, di Mahkamah Agung pun belum, di tingkat kasasi pun belum tentu sependapat dengan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tergantung apa, jadi perbuatannya bagaimana, disesuaikan dengan unsur pasal yang dilanggar. Ya itu tadi. Sebagai contoh dari kami berpendapat itu 338, ternyata hakim memutuskan 340. Di pengadilan tinggi pun belum tentu. Bisa dia 338, bisa 340 juga. Begitupun di kasasi. Jadi kalau berubah ya memang tergantung pada ini ya, apa namanya, tergantung pada orang masing-masing. Orang-orangnya masing-masing Iya. ya. Ya hakim pun berpendapat begini, ya tidak bisa kita samakan harus seperti kita gitu. Dia tidak bisa mempersepsikan sama Iya, ya, benar. antara dasar keputusan. Tadi kan sempat dikatakan bahwa ketika sidang itu berlangsung kemudian diputuskan vonis begitu kan, hakim kan menanyakan apakah mau banding atau pikir-pikir dulu seperti itu kan? Betul. Itu kepada Atau terima. Itu kepada jaksa penuntut umum dan juga pengacara serta terdakwa itu Terdakwanya sendiri. Artinya ketiga-tiganya boleh untuk melakukan hal tersebut. Boleh. Biasanya dari penasehat hukum itu akan berkoordinasi dulu sebelumnya kepada terdakwa bagaimana dengan putusan ini, terima, pikir-pikir atau banding, begitu. Ya dari kami pun sama, punya hak yang sama. Jadi kita di pengadilan itu baik penuntut umum maupun terdakwa itu mempunyai hak yang sama, Mbak. Tidak ada si terdakwa lebih disudutkan, tidak ada. Kita sama. Makanya kursi kita itu sama dengan terdakwa di dalam persidangan, kan filosofinya kurang lebih begitu. Jadi di depan persidangan ya kita punya hak-hak yang sama juga. Oke, begitu. di depan persidangan punya hak-hak yang sama. Betul. Ini Pak Jimmy, Pak Satrio, kita nggak terasa ya kalau udah ngobrol gitu ya. Saya jadi tertarik sekali untuk berbicara masalah hukum ini kan. Menambahkan sedikit lagi, Mbak. Boleh, Tupoksi silakan. kami yang terakhir ini ada pelayanan hukum. Pelayanan hukum. Oke. Pelayanan hukum inilah, Mbak, yang dapat kami berikan kepada masyarakat umum. Tapi dalam bentuk advice. Oke. Dalam bentuk kita Nasihat. memberikan saran. Oke. Misalnya ada permasalahan apa, kita memberikan saran permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Tapi kita tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jadi Kita cuma hanya sekedar sebatas saran, ya? sana. Jadi apabila masyarakat ada permasalahan hukum, silahkan datang ke kejaksaan, ke bidang datun, dan bisa berkonsultasi langsung kepada jaksa pengacara negara nanti. Begitu, Mbak. Oke, terkait dengan kasusnya begitu ya. Iya. Baik, ini Pak Jimmy, kemudian juga Pak Satrio itu sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan, sebagai closing statement ya, apa yang menjadi pesan dan juga harapan mungkin ke Pak Jimmy dulu ya Pak ya. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Mbak. Saya pesan semoga masyarakat kedepannya lebih taat hukum lagi, Mbak. Lebih taat hukum ya. Supaya tidak melanggar hukum dan melanggar tidak hukum. berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oh, jangan sampai berhadapan dengan aparat penegak hukum ya. Jadi masyarakat harus lebih sadar hukum ya. Silakan Pak Satrio. Ya, kalau harapan saya sendiri, Mbak, agar ya Indonesia lebih baik,
khususnya Kota Palembang tempat kami bertugas sekarang, agar bisa menjadi lebih baik dan terhindar dari segala permasalahan hukum yang ada. Begitu. Baik. Satu lagi Mbak, tagline kami dari Jaksa Pengacara Negara, Apakah itu? Quality, Integrity, and No Fees. Begitu. Jadi Quality, integrity, and no fees. And no Jadi fees. apapun yang kita berikan layanan kepada instansi maupun masyarakat itu semuanya gratis. Gratis begitu. semua. Oke, Masya Allah, ini adalah bentuk dari pengabdian terhadap negara itu Pengabdian, sendiri dan betul. juga kepada masyarakat ya. Iya. Terima kasih sekali untuk kehadirannya Pak Satrio dan juga Pak Jimmy. Sama-sama, Mbak. Untuk literasi, untuk informasi dan juga edukasi yang luar biasa di siang hari ini, di sore hari ini tentunya dalam acara Jaksa Menyapa. Iya. Dan juga tentunya ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, terkhusus masyarakat awam yang selama ini sangat awam sekali nih dengan yang terkait dengan hukum ya, apalagi dengan jaksa pengacara negara tersebut ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih, dan Mbak. informasinya. Kalau kita sudah berada di penghujung kebersamaan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kami akhiri tentunya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 1, kanal informasi